Berarti kan nanti kita sebagai user akan menginput nama kita gitu. Nanti kan muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya kita itu ya, bisa pakai komen boleh. Jadi komen itu opsional ya, boleh ditampilkan, boleh ditulis juga enggak. Ya, kalau misalnya supaya lebih cepat, bisa print siapa nama Anda. Dan begitu. Info ibu siapa nama Anda. Nah, untuk mengetikkan jika nama saya adalah Fatur, itu berarti kita gunakan fungsi input tadi. Nah, name input gitu ya. Biasanya nama, nah nanti dia perhatikan di sini kursornya seperti ini. Misalnya, nah, saya ketikkan tuh, tidak. Kalau kita misalnya nama tadi disimpan dalam sebuah variabel, nanti disimpan bisa kita tampilkan kembali gitu kan. Tapi di sini hanya sebatas setelah ini ya muncul ini hasilnya, kemudian kita lakukan proses input. Nah, ini hasil inputannya ya. Nah, jadi kalau kita cara ke perintah print, hello, di hello, koma, nah ini ada label nama, setelahnya katanya apa nih, titik doang, ini cuma titik, sorry. Nah, ya, jadi ada apa yang di dalam tanda kutip dicetak sampai spasinya juga ini. Kemudian nama, isi variabel nama, hasil inputan dari sini. Jadi ada input, nanti masuk ke variabel nama, isinya ini, ditampil ini. Baru kemudian titik. Nah, sekarang coba Anda coba di activity 3 ya. Kalau bingung bisa Anda klik linknya di sini untuk melihat kunci jawabannya ya. Jadi di sini adalah gunakan fungsi sini kita akan membuat atau meng-create input di mana user diminta untuk memberi rating dari 1 sampai 10. Jadi dia akan menampilkan angka dari isi user akan menginput angka antara 1 sampai 10. Ini masih sebentar. Indexing, slicing. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau misalnya nggak cukup waktunya. Nah, dari sampai sini aja, sampai exercise 15 ya. Tapi sebelum ke situ, silakan Anda coba ini dulu ya, ini ya. Activity 3. Misalnya tampilkan silakan isi rating tentang film ini dari 1 sampai 10. Jadi si user itu menginput, oh dia ratingnya berapa, nanti disimpan di sebuah variabel, kemudian ditampilkan statement sesuai dengan variabel yang diinput. Nah.
Finish. Misalnya begini ya. Silakan isi rating 1 sampai 10. Nah, misalnya variabelnya rating untuk menyimpannya. Ini kita masuk input. Nah, gitu ya. Misalnya 7. Kita pin. Nah, misalnya rating yang Anda berikan 2 ya. Seperti itu contohnya. Atau sebetulnya bisa langsung digabung jadi satu. Jadi begini. Misalnya rating ya. Input. Nah, silakan itu ya. Isi rating 1 sampai 10. Jadi misalnya di sini dia mau ngasih berapa gitu ya. Kita kasih 8. Pin tadi ini. Ya. Itu ya. Bisa langsung seperti ini. Kasih input, ini nanti diisi ratingnya misalnya 8, nanti angka 8-nya kan disimpan di sini. Kemudian ditampilkan di sini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti bisa Anda coba lagi. Ini ada juga indexing ya. Jadi kalau string itu misalnya ada berapa karakter. Jadi misalnya ada variabel destination, isinya adalah San Francisco. Nah, huruf S ini berarti di urutan pertama, tapi secara penomoran indeks itu ada dinyatakan dalam indeks yang ke-0. Dan huruf A ini adalah indeks yang ke-1. Jadi misalnya tadi kalau saya ini ya, misalnya kota. Saya isi misalnya Jakarta. Jika misalnya kota 1, kan dia huruf A. Yang ini, huruf A ini ya.
Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakter. Nah, huruf J ini adalah karakter pertama atau indeks pertama, tapi secara nomor urut itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalnya kota 0, maka dia akan muncul huruf J. Jadi perlu ingat bahwa indeks itu diawali dari urutannya adalah angka 0. Jika ada misalnya tadi 7 karakter, berarti indeksnya dari 0 sampai 6. Gitu. Tidak ada indeks 7. Itu indeks ya. Atau bisa juga, ya, jadi kalau pakai bilangan positif ya 0, 1, 2. Nah, bisa juga menggunakan bilangan negatif. Ya, misalnya, nah, kalau misalnya min 1 itu hasilnya apa? Jadi negative number start at the end of the string. Nah, berarti kalau dari belakang itu min 1. Jadi misalnya kalau tadi ya, nih, kota. Ya, A ini yang paling belakang nih. Coba kalau kota min 2, berarti geser ke kiri ya, ke sini. Jadi kalau mulai dari sini itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari kanan mulai dari min 1, min 1, min 2, dan seterusnya. Tuh, terserah mau ambil dari mana ya. Nah, kayak gini ya. Ini juga sama. Misalnya bridge 6. Variable B isinya golden gate, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi dia. Spasi. Nah, sebagai doang. Karena dia pas spasi kosong. Kemudian slicing. Slicing atau slide adalah bagian ya dari sebuah string. Jadi misalnya dipotong ya berdasarkan indeksnya. Jadi misalnya kita mulai dari indeks keempat sampai indeks ke 10, maka nanti ditulis 4.2, 10. Gitu. Contohnya misalnya mana ya? Nah, jadi misalnya tadi San Francisco ya, misalnya destination San Francisco. Nah, misalnya kalau destination, ini slicingnya adalah mulai dari indeks keempat sampai indeks ke 11. Di 0, 1, 2, 3, 4 nih, 4 F run. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai sini Francis. Itu slicing. Atau misalnya mulai dari indeks pertama 0 sampai indeks yang ketiga, berarti Sun 0, 1, 2, 3 spasi gitu ya. Dan seterusnya. Itu indexing ya. Atau misalnya gini, nah gini nih. Titik 28. Itu berarti diambil dari 8 karakter pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. San Fran. Termasuk ini ya, termasuk spasi. Kemudian misalnya kita akan mengambil 3, ini pakai negatif ya, berarti akan 3 karakter pertama dari belakang. San Francisco, berarti ICO, Cisco, SCO ya, karena dia min. Dan dia ininya di tanda titik 2-nya di belakang. Tadi untuk string sudah tadi ya, pakai metode len untuk mengukur, menghitung jumlahnya. Kemudian juga input untuk menerima input. Nah, kemudian di sini ada boolean. Boolean itu tipe bilangan ya. Diambil dari nama orang George Boole. Nanti Anda belajar teknik digital lebih banyak tentang aljabar Boole. Dia hanya ada 2 ya. Nilainya true atau false. Meskipun dia simple, sebetulnya inti dari komputer itu ini ya. Programming itu true atau false. Jadi dia bilangan dasar 2, 0 dan 1.
yang merepresentasikan true atau false. Ini nanti biasanya digunakan untuk mengecek kondisi untuk if ya. Jadi misalnya sini ya. Jadi misalnya untuk mengklasifikasikan apa seseorang itu di atas 18 tahun atau tidak. Jadi misalnya ada sebuah variabel over 18, itu kita isi dengan variabel boolean true. Huruf T-nya besar ya. Kemudian kita cek tipenya, oh ternyata tipenya adalah boolean. Kemudian kalau misalnya, nah misalnya over 20 false, tipenya juga boolean. Oke, udah azan ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi untuk tipe boolean ini ketika sudah membahas tentang algoritma pemilihan ya, if then else. Nah, gitu nanti dia pakai true atau false untuk kondisinya. Kemudian di sini masih ada operator logika yang berkaitan dengan tadi dengan apa namanya? Boolean tadi ya. Ini pun nanti Anda pelajari di teknik digital ya. Terutama untuk belajar aljabar bool ya, yang menggunakan operator logika. Jadi misalnya nanti ada 3, ada and, or, dan not. Jadi misalnya A adalah true, B adalah true, Y false, Z false. Kemudian not itu adalah negasi, kebalikannya. Jadi misalnya kalau A adalah true, maka not A menjadi false, not Z menjadi true. Nah kalau and, logika and, kalau A adalah true, B kemudian true, A di and-kan dengan B, hasilnya adalah true. Kemudian kalau A true dengan Y false di and-kan, hasilnya adalah false. Kemudian Y false, Z false di and-kan, hasilnya false. Jadi biasanya kalau and itu akan menghasilkan true kalau dua-duanya true. Kalau salah satu false atau dua-duanya false, maka hasilnya adalah false. Nah, kebalikannya untuk or atau ya. Jadi atau itu or akan menghasilkan true kalau dua-duanya true atau salah satu di antara keduanya. Jadi saya ini A di or dengan B itu hasilnya true karena A itu true, B juga true. Di atas ya. Kemudian ada A or dengan Y, hasilnya juga true. Kenapa true? Karena A itu true, Y-nya false. Karena salah satu adalah true, maka hasilnya adalah true. Jadi kalau or tuh boleh salah satu true, nanti hasilnya true. Tapi kalau and itu harus dua-duanya untuk true. Nah, kalau dua-duanya false, maka hasilnya pun false kalau di or. Jadi kita bahas ini logika ini ya. Jadi misalnya tentukan apakah, nah ini saya contoh di bawah ini kondisinya true atau false. Kalau misalnya over 18 adalah true, over 20 itu adalah false. Nah, di end misalnya nih, berarti ini true ya dari sini. Di end dengan false, maka hasilnya adalah false karena di sininya sudah false gitu loh. Kalau setelah itu false, meskipun di sini true, kalau di end tetap hasilnya adalah false. Tapi kalau di or, nah ini true, ini false, hasilnya adalah true. Nah, kalau ini over 18 adalah true, kalau di not berarti dibalik menjadi false. Nah, not over 20. Nah, berarti kalau di 20 false, di not berarti true. Di or dengan, nah, ini dikerjakan dulu nih, over 20 itu adalah false, over 18 adalah true, di or berarti ini true. Ini true, ini true, di or hasilnya adalah true. Kayak gitulah ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda penasaran bisa dicoba latihannya. Nah, nanti nah mulai minggu depan kalau tadi baru operator logika ya, and, or,
kemudian not tadi ya. Nanti kita kembangkan lagi ke operator membandingkan ya. Apakah dia lebih kecil? Nah ini ya, less than, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama ya. Ini tanda sama dengannya 2 kali, nanti bedakan dengan tanda sama dengan 1, atau tidak sama. Nanti kita bahas untuk minggu depan saja ya. Untuk operator perbandingan, nanti ada beberapa operator tadi sudah, aritmatika sudah. Nah kalau sama dengan, dan itu adalah operator penugasan, sama dengannya 1. Kalau sama dengannya 2 itu adalah operator perbandingan. Jadi kita lihat bedanya ya. Ini masih, oh ya, yang kita bahas while loop juga sedikit ya minggu depan ya. Cuma ini bisa Anda coba sendiri ya di rumah, iseng-iseng. Kemudian kalau misalnya mentok, bisa dilihat di belakang nih kunci jawabannya. Oke, baik. Itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda semua sudah lancar ininya, instalasinya sudah sukses. Sehingga kalau tadi kalau saya terlalu cepat atau ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa diulang kembali ya, bisa diulang kembali percobaannya, sehingga nanti menjadi lebih paham, lebih lancar. Nah nanti untuk minggu depan kita lanjutkan atau mulai dari operator perbandingan ya, karena itu nanti ada kaitannya dengan tadi konsep aljabar bool atau boolean tadi, true dan false. Jadi kalau dibandingkan misalnya apakah A sama dengan B, kalau dia sama itu true, kalau tidak sama itu false. Apakah dia lebih kecil, apakah A lebih kecil dari B, kalau iya berarti true, kalau tidak berarti false, kayak gitu ya, kaitannya ke situ. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan barangkali? Cukup ya, kalau nanti misalnya lagi nyoba-nyoba ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan di grup saja. Nanti coba saya bantu ya, kita coba ini. Yang penting nanti Anda ini dulu ya, membiasakan dulu menggunakan Python-nya sambil tadi melakukan beberapa latihan atau contoh penggunaannya secara sederhana. Baik, kalau tidak ada, saya tutupkan atau saya sampaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa Anda coba nanti ulang kembali tadi beberapa contoh tadi, supaya nanti minggu depan kita bisa lebih memahami lagi bahan-bahan atau materi-materi yang lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.